Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 48 Cermin Ajaib. Darwin sama sekali tidak arogan, tersenyum rendah hati dan berkata, hanya keterampilan sepele, budaya 500 tahun sangat luas dan mendalam. Kita semua harus percaya pada kebijaksanaan leluhur. Mungkin generasi berikutnya gagal menguasainya dan menghina keterampilan medis nenek moyang, tapi itu tidak berarti bahwa pengobatan dalam negeri tidak bisa bersaing dengan pengobatan luar negeri. Ini sangat masuk akal, aku akan mengingatnya, terima kasih Darwin. Juanda merasa sangat puas. Juanda, sekarang sudah percaya pada pandangan ayah. Aku sudah mengatakannya kamu ini terlalu kebarat-baratan, keterampilan nenek moyang itu masih masuk akal. Darwin, penyakitku tidak begitu parah. Kamu bantu dulu istriku dan lihat cedera di pinggangnya. Jufri dengan penuh semangat mengatakan bahwa sebagai bangsa yang telah hidup di bawah bendera negara sejak masih kecil, Jufri selalu mendukung budaya nasional dan manufaktur nasional. Kalau begitu, aku merepotkanmu, Darwin. Ineke berkata dengan sopan. Darwin tidak langsung membantunya mengobati, tetapi memeriksa denyut nadinya. Tentu saja, itu hanya berpura-pura. Sebenarnya, dia melihat tubuh Ineke melalui kemampuan visualnya, tetapi tidak melihat jenis kelamin pihak lawan. Bagaimanapun, Lucky Fortune. Jika Darwin melakukan hal-hal yang sembrono, maka itu akan mendorong energi hitam dan menyebabkan kesialan. Setelah melihatnya, Darwin merasa sedikit kebingungan. Tubuh Ineke seperti aura di bangunan kecil ini, sungguh aneh. Di sekujur tubuhnya benar-benar sering menderita keseleo, jatuh dan pastinya sering disiksa selama beberapa tahun dan tidak tahu apa penyebabnya. Darwin bertanya dengan bingung, apakah Bibi sering keseleo? Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan jabatan kedudukan Bibi, tampaknya tidak harus bekerja keras dan menderita seperti itu. Ineke menghela napas dan menjawab, Darwin ternyata memang sangat ahli dalam pengobatan. Aku benar-benar tidak beruntung dalam beberapa tahun terakhir. Aku sering mengalami keseleo di dalam rumah, tidak sengaja terpeleset dan tidak tahu mengapa. Bagaimanapun juga, aku merasa sedikit tidak beruntung. Kalau begitu, kedepannya lebih berhati-hati. Darwin berkata dengan lega dan tidak mengerti alasannya. Kemudian Darwin meminta Ineke untuk berbaring di sofa, meluruskan tubuhnya, kemudian memasukkan jarumnya ke dalam pakaian. Dia menggunakan salah satu dari 9 jarum bulat bermagnet. Jarum semacam ini jarang terlihat, seperti paku seukuran saku. Sebenarnya, bukanlah berbentuk seperti 9 jarum kuno, tetapi salah satu dari 9 jarum dikembangkan oleh masyarakat modern, tetapi efeknya juga bagus. Jufri dan putranya sedikit penasaran dan terkejut saat melihatnya. Setelah Darwin mengamati tempat cedera pinggang Ineke, kemudian menemukan vital yang sesuai dengan metode perawatan 9 jarum fuksi, lalu menggunakan metode pelancaran titik vital dan metode pelancaran titik akupuntur, lalu mulailah pengobatan dengan akupresur. Karena kemampuan fluoroskopi untuk mengamati perubahan pada cedera pinggang setiap saat, titik vital ditemukan dengan sangat akurat, jadi efek perawatannya tentu saja luar biasa. Setelah 1 jam selesai, Ineke mencoba untuk berdiri. Setelah berjalan 2 langkah, tidak lagi terasa sakit. Saat membungkuk dan memutar juga terasa baik-baik saja. Seketika hatinya merasa sangat senang, memegang tangan Darwin dan berterima kasih padanya. Cedera pinggang Bibi karena otot dan uratnya terpelintir. Kedepannya lebih perhatikan saja sudah cukup. Ini bukan penyakit yang serius. Darwin berkata. Ineke mengangguk dengan serius, tapi sedikit khawatir. Bagaimanapun dirinya berhati-hati, dia juga akan terkilir dan terjatuh sesekali. Tidak peduli seberapa dirinya berhati-hati juga tidak akan ada gunanya.
Jufri yang menaruh harapan besar pada Darwin, segera melepas bajunya dan berbaring di sofa. Darwin mengeluarkan salah satu dari 9 jarum panjang dan Jufri seketika merasa sedikit ketakutan. Bagaimanapun juga, jarum ini sangat panjang dan sedikit menakutkan, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan menutup matanya, menyerahkan tubuhnya kepada Darwin. Tidak ada suara kesakitan dan jarum panjang memasuki tubuh. Pada tahap awal dari 9 jarum fuksi, itu cukup untuk mengobati penyakit hati Jufri. Darwin juga menyadari bahwa fokus utama penyakit hati ini bukan disebabkan oleh alkohol, tetapi disebabkan oleh kelelahan dan cedera hati, yang menyebabkan beberapa titik vital tersumbat. Di bawah akumulasi, hati Jufri menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jarum masuk dan jarum keluar, perawatan berakhir selama 2 jam mengikuti metode 9 jarum fuksi. Sekujur tubuh Jufri berkeringat, tetapi pikiran mentalnya sangat baik. Hati tidak sakit lagi. Efeknya Darwin bagus. Halusinasi pendengaran dan visual juga hilang, suasana hati menjadi segar. Keahlian medismu sangat luar biasa. Paman berlebihan, tapi masih perlu 4 kali perawatan lagi untuk menghilangkan akarnya. Tentu saja, kedepannya harus lebih memperhatikan istirahat dan jangan minum terlalu banyak. Darwin mengingatkan. Jufri mengangguk dan mengingat dengan seksama. Jika nyawanya hilang, karir resmi apa yang akan dia bicarakan lagi? Jadi Jufri bertekad untuk berhenti minum. 4 kali perawatan yang tersisa, keduanya juga sudah menyepakati waktu yang sesuai. Bahkan, meskipun Darwin tidak datang, beberapa jenis obat juga sudah bisa menyelesaikan perawatan yang tersisa, tetapi untuk berteman dengan wakil wali kota ini, Darwin hanya bisa menjalankan tugasnya beberapa kali lagi, agar bisa terus berinteraksi. Pada saat ini, di bagian leher terasa kehangatan yang nyaman dari Lucky Fortune. Darwin tersenyum, mungkin karena telah melakukan perbuatan baik, energi putih di dalam giok meningkat. Setelah mengobati penyakit, yang tersisa hanya aura aneh dari halaman, tapi Darwin tidak menemukan sumbernya ada di mana. Saat satu keluarga sedang mengobrol di sekitarnya, Jufri berkata, "Darwin, aku dengar, kamu adalah kepala apresiator grup Sinstar. Aku memiliki beberapa koleksi di lantai 2. Bagaimana kalau kamu naik ke atas dan bantu aku melihatnya?" Mendengar itu, Juanda dan Ineke sedikit terkejut. Awalnya mengira bahwa Darwin adalah seorang dokter, tetapi ternyata ini adalah pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan utamanya yang sebenarnya adalah apresiator. Dan bahkan kepala apresiator. Ini benar-benar sangat berbakat dan luar biasa. Juanda menatapnya dengan kagum. "Boleh, jika aku salah menilai, Paman jangan menyalahkan diriku, itu sudah cukup." Darwin berkata, "Bocah kamu ini, kekurangan terbesar adalah kamu terlalu rendah hati. Juanda harus belajar tentang ini." Jufri bercanda, Darwin segera tersenyum dan Juanda menggaruk kepalanya dan mengangguk, "Hehe." Satu keluarga segera menemani Darwin naik ke lantai 2. Pada saat ini, Darwin dengan sangat terkejut menyadari bahwa aura pembunuh di lantai 2 jelas meningkat. Begitu tiba di lantai 2, sekujur tubuhnya tiba-tiba membeku. Ada sebuah kamar tidur di samping dan pintu itu sedikit terbuka, ada sepasang mata yang menatapnya. Tatapan mata itu sangat gelap, cekung dan kosong. "Rere, apakah kamu sudah bangun? Ayo turun ke bawah dan makan bersama ibu." Ineke dengan cepat berkata, tapi hanya mendengar suara pintu tertutup. Ineke yang baru saja berjalan maju 2 langkah, kemudian berhenti di luar pintu dan tidak berjalan masuk lagi. Dia menghela nafas, tampaknya kegembiraan penyembuhan dari penyakitnya tadi telah hilang dan Jufri juga memperlihatkan kesedihan yang mendalam di wajahnya, seolah-olah dirinya tampak semakin tua. "Ini adikku Rere, tahun ini berumur 13 tahun dan menderita autisme." Juanda menjelaskannya, melihat mata Darwin berbinar-binar karena penasaran, Juanda berkata lebih terperinci.
Awalnya, adik perempuannya ini adalah gadis yang sangat ceria dengan nilai yang sangat baik dan merupakan permata orang tuanya, tetapi tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, dia menjadi tertutup dan muram. Dia secara perlahan berhenti berkomunikasi dengan orang lain dan menjadi autisme. Sekarang dia absen dari sekolah dan tinggal di kamarnya sepanjang hari. Dia telah benar-benar menjadi anak rumahan. Bahkan ibu harus membawakan makanan untuknya. Kejadian ini hampir membuat Jufri dan istrinya sangat khawatir. Darwin, bisakah kamu mengobati penyakit ini? Juanda bertanya dengan penuh harapan dan Jufri serta istrinya segera melihat ke arah Darwin. Darwin merasakan harapan dari satu keluarga terhadap dirinya, tetapi Darwin tidak segera menjawab. Sebaliknya berkata, masalah ini nanti saja baru dibahas. Aku rasa penyakitnya bukan dari tubuh. Paman, kita lihat dulu koleksinya. Baiklah, bagaimanapun juga, sudah sakit begitu lama dan banyak juga dokter yang telah melihatnya. Tidak terburu-buru. Jufri berkata. Selanjutnya, Jufri membuka sebuah ruangan besar, yang seharusnya juga menjadi kamar tidur, tetapi dibangun dan direnovasi menjadi sebuah perpustakaan koleksi. Ada 5 rak mahoni yang di atasnya ditempatkan porselen, tembikar, perunggu dan beberapa ukiran kayu barang antik, beberapa kaligrafi dan lukisan juga digantung di dinding. Jenis koleksinya sangat mewah dan beraneka ragam, tetapi dari sudut pandang Darwin, langsung bisa menyadari bahwa meskipun 90% dari koleksi ini asli, tetapi nilainya sangat rendah. Pada dasarnya, semua ini berasal dari akhir dinasti Qing, semuanya masih merupakan produk massal dan tidak ada benda langka. Sepertinya wakil wali kota Jufri sebagai pejabat yang bersih, memang benar tidak mempunyai banyak uang untuk membeli koleksi mahal dan hanya bisa membeli yang murah untuk hiburan. Darwin juga tidak meremehkannya. Lagi pula, mengoleksi adalah sebuah kesenangan, bukan bertanding siapa yang memiliki lebih banyak uang. Mulai dari rak di depan matanya, Darwin mulai memberi penilaian satu persatu. Terlepas dari asli atau palsu dan juga penilaian, Darwin mengatakan yang sebenarnya, usia pengumpulan dan proses pembuatan. Dia juga mengatakan dengan sejujurnya, pengetahuan profesional yang baru-baru ini dia pelajari di sekolah, ditambah dengan kemampuan visual tembus pandangnya, membuat Darwin seperti seseorang ahli. Beberapa barang antik dari akhir dinasti Qing, meskipun energi abu kuno sangat tipis, tetapi juga diserap oleh Darwin. Mendengarkan penilaiannya, Jufri terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wakil wali kota dan memiliki jaringan yang kuat. Dia telah meminta beberapa ahli di industri untuk membantunya melihat apa yang dikatakan sesuai dengan penilaian Darwin dan bahkan beberapa koleksi tidak seakurat penglihatan Darwin dan juga tidak begitu terperinci seperti yang dikatakan oleh Darwin. Juanda dan Ineke juga menjadi sangat tertarik saat mendengarkannya. Awalnya masih merasa bahwa koleksinya agak membosankan, tetapi dari perkataan Darwin menjadi jauh lebih menarik. Setelah memberi penilaian, Jufri tersenyum misterius dan berkata, Darwin, kamu benar-benar sangat ahli. Tapi koleksiku tidak hanya itu, aku masih punya koleksi terakhir. Kamu harus melihatnya dengan cermat. Boleh, selama paman percaya padaku. Darwin berkata. Jufri berjalan ke bagian tengah rak, mengeluarkan kunci untuk membuka brankas di pojok, lalu mengeluarkan kotak kayu cendana, kira-kira sebesar dasar wastafel, dengan ukiran pola halus di atasnya. Perhatikan baik-baik, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jufri tersenyum. Kemudian Jufri dengan hati-hati membuka kotak kayu cendana, di dalamnya ada cermin perunggu yang tergeletak dengan tenang. Bagian atasnya tertutup karat cian, dengan diameter 1 desimeter dan bagian belakangnya adalah pola moir yang sangat indah dan berbagai monster ganas. Semuanya seperti hidup, teknik pembuatannya sangat teliti. Bagian depan aslinya adalah cermin, tetapi karena usianya yang sudah cukup lama, kemudian tertutup karat, sehingga sulit untuk memantulkan tampilan,
tetapi sangat halus dan datar, menunjukkan keterampilan orang zaman dahulu yang luar biasa. Darwin mengulurkan tangannya perlahan, mengambil cermin perunggu, menyipitkan matanya dan tampak terkejut, lalu berkata, "Cermin ajaib." Haha, Darwin benar-benar seorang ahli. Benar, itu cermin ajaib. Jufri berkata dengan bangga. Cermin itu ada pada masa dinasti Qin, tetapi yang diwariskan hingga saat ini sangat sedikit. Semuanya adalah harta nasional dan kebanyakan adalah benda yang digali. Jufri sedikit banyak juga mempelajari benda ini, jadi dia menganggap benda ini sangat penting dan berharga. Dia dengan bersemangat memperkenalkan cermin perunggu yang tidak biasa ini kepada Darwin. Awalnya mengira Darwin akan memujinya dengan tatapan matanya serakah, tetapi tidak disangka, wajah Darwin secara perlahan menjadi serius dan akhirnya menghentakkan tangan dan cermin itu jatuh dan pecah di dalam kotak kayu cendana. 3 orang keluarga Jufri sedikit terkejut saat melihatnya. "Ada apa denganmu, Darwin? Apa tidak enak badan?" Jufri bersikap peduli dan berkata, "Paman Jufri, sejak kapan Anda mulai mendapatkan cermin ajaib ini?" Darwin berjalan mundur 3 langkah dan bertanya. "Musim dingin 5 tahun yang lalu. Aku ingat saat itu masih turun salju dan aku membelinya di toko barang antik di kota Einkla." Jufri berkata dengan jujur. Setelah mendengarkannya, Darwin merenung sejenak dan kemudian berkata, "Penyakit hatimu, cedera keseleo bibi dan autisme Rere. Semuanya dimulai pada tahun itu." Suara dari kata-katanya sangat pelan dan samar, tetapi menimbulkan gelombang yang begitu besar.